Transformasi ruang tamu sumpek jadi estetik hanya dalam 30 menit sebelum lanjut lagi. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Pusing nggak sih lihat ruang tamu sendiri? Isinya sudah kayak gudang pecah belah gara-gara barang berserakan di mana-mana. Apalagi sekarang lagi tren rumah minimalis estetik di media sosial yang bikin kita iri setiap kali geser layar ponsel. Bayangkan saja, menurut artikel dari sebuah portal gaya hidup ternama, lingkungan rumah yang berantakan itu bisa meningkatkan hormon stres secara signifikan buat para ibu. Padahal kita ini sudah cukup pusing mikirin harga cabai dan menu bekal anak setiap hari tanpa harus ditambah beban pemandangan rumah yang sumpek. Makanya, hari ini kita bakal bahas cara sulap ruang tamu jadi cantik cuma dalam waktu 30 menit saja supaya kesehatan mental kita tetap terjaga. Kita mulai dengan jurus pertama yaitu teknik eliminasi barang yang sebenarnya cuma jadi pajangan debu. Coba deh lihat meja tamu itu. Isinya pasti ada tumpukan brosur belanjaan bulan lalu, gunting kuku yang hilang entah kemana, sampai mainan anak yang nyempil di sela sofa. Ambillah satu wadah besar, lalu masukkan semua benda yang tidak seharusnya ada di sana. Dalam waktu 5 menit. Contoh nyatanya begini. Kalau ada kalender tahun 2024 yang masih nangkring di meja, padahal sekarang sudah jauh lewat, langsung saja masukkan ke gudang. Meja yang bersih itu separuh dari kunci ketenangan jiwa seorang ibu sebelum menghadapi cucian piring yang menumpuk. Setelah meja bersih, saatnya kita mainkan pencahayaan, karena lampu neon yang terlalu terang benderang itu kadang bikin kerutan di wajah makin kelihatan jelas. Coba matikan lampu utama, lalu nyalakan lampu sudut atau lampu hias yang cahayanya lebih hangat kekuningan agar suasana langsung berubah jadi ala kafe mahal. Logikanya, cahaya yang temaram itu bisa menyembunyikan noda tipis di sarung sofa yang belum sempat kita cuci minggu ini. Kalau tidak punya lampu hias, buka saja gorden lebar-lebar supaya sinar matahari masuk dan memberikan kesan ruangan yang lebih luas serta segar. Cahaya alam itu gratis, tapi efek cantiknya luar biasa untuk menipu mata tamu yang datang tiba-tiba. Lanjut ke urusan bantal sofa yang bentuknya sudah tidak keruan gara-gara sering diduduki atau dijadikan benteng mainan sama si kecil. Ambil bantal-bantal itu lalu tepuk-tepuk dengan tenaga dalam sampai bentuknya kembali gembung dan empuk seperti sedia kala. Susun dengan posisi berdiri atau miring sedikit supaya terlihat lebih niat dalam menata. Ruangan bukan cuma sekadar diletakkan begitu saja. Kalau ada kain syal atau pasmina nganggur yang warnanya masih senada dengan warna sofa, karpet, atau gorden di ruang tamu, jangan langsung disimpan lagi di lemari. Coba saja sampirkan secara santai di pinggiran sofa, sandaran kursi, atau bahkan dilipat sedikit, lalu dibiarkan jatuh natural di salah satu sudut dudukan. Tidak perlu terlalu rapi atau kaku, justru kesan sedikit asal, tapi cantik itu yang membuat tampilannya terlihat lebih hidup dan estetik. Seperti ruang tamu yang sering kita lihat di majalah desain interior. Sentuhan kain seperti ini sebenarnya punya efek visual yang cukup kuat. Tekstur lembut dari kain syal atau pasmina bisa langsung menambah lapisan visual pada sofa yang tadinya terlihat polos dan datar. Dalam dunia desain interior, trik kecil seperti ini sering dipakai untuk menciptakan kesan ruang yang lebih hangat, lebih berisi, dan tentunya terasa lebih mewah, apalagi kalau bahan kainnya terlihat lembut, sedikit jatuh, atau memiliki motif yang halus. Ruang tamu bisa langsung terasa seperti naik kelas. Menariknya lagi, cara ini hampir tidak membutuhkan usaha besar. Kamu tidak perlu memindahkan furnitur berat.
tidak perlu mengecat ulang dinding, dan jelas tidak perlu keluar uang untuk membeli perabotan baru. Cukup manfaatkan apa yang sudah ada di rumah. Bahkan kain yang tadinya jarang dipakai bisa berubah fungsi menjadi elemen dekorasi yang mempercantik ruangan. Kadang perubahan kecil seperti ini justru yang paling terasa dampaknya. Hanya dengan menambahkan satu lapisan kain di sofa, ruang tamu yang sebelumnya terlihat biasa saja bisa terasa lebih cozy, lebih stylish, dan lebih hidup. Dalam hitungan detik saja, suasana ruang tamu bisa berubah dari sekadar tempat duduk biasa menjadi sudut rumah yang terasa lebih hangat dan mengundang. Jangan lupakan juga elemen hijau yang bisa bikin mata sejuk setelah seharian melihat drama grup percakapan wali murid yang kadang bikin emosi. Tidak perlu beli tanaman mahal yang perawatannya susah. Cukup ambil satu pot kecil sirih gading dari halaman, lalu taruh di pojok meja. Kalau tidak punya tanaman asli, bunga plastik yang sudah berdebu itu dicuci dulu biar warnanya kinclong lagi, baru dipajang kembali. Tanaman itu ibarat filter cantik di kamera ponsel. Dia bisa menutupi kekurangan sudut ruangan yang kusam. Jadi terlihat lebih hidup dan estetik. Ruang tamu yang ada unsur hijaunya itu kesannya seperti rumah ibu-ibu yang hidupnya sudah tertata rapi dan sangat terorganisir. Langkah terakhir yang paling krusial adalah memberikan aroma yang menenangkan supaya bau masakan dapur tidak merajalela sampai ke depan. Semprotkan pengharum ruangan atau nyalakan lilin aromaterapi yang baunya seperti bunga melati atau lavender yang menenangkan saraf. Kalau tidak ada, rebus saja kayu manis atau kulit jeruk di dapur sebentar, lalu bawa uapnya berkeliling ruang tamu supaya baunya segar alami. Bau rumah yang wangi itu bisa menyihir siapapun yang masuk. Jadi, merasa betah dan menganggap kita ini ibu rumah tangga yang sangat telaten. Dengan aroma yang enak, ruangan yang kecil pun bakal terasa sangat nyaman dan berkelas seperti lobi hotel bintang 5. Nah, kalau semua langkah tadi sudah dilakukan, sekarang coba duduk sebentar di sofa sambil tarik napas dalam-dalam dan nikmati hasilnya. Ternyata untuk punya rumah estetik itu tidak melulu harus bongkar, tabungan, atau renovasi besar-besaran yang bikin pusing kepala. Kita cuma butuh sedikit waktu dan kemauan untuk mengatur ulang apa yang sudah ada dengan cara yang lebih cerdik dan efisien. Perubahan kecil yang kita lakukan hari ini bukan cuma buat pamer ke tetangga, tapi buat apresiasi diri kita sendiri yang sudah bekerja keras. Semoga semangat menata rumah ini menular ke hal-hal baik lainnya dan bikin hari-hari kita jadi lebih bahagia serta penuh warna. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda semua!